Program Nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) di masa pemerintahan Prabowo Gibran resmi diluncurkan pada Senin 10 Februari sebagai kado ulang tahun dari negara bagi seluruh warga Indonesia. Lantas, apa saja sih manfaat dari program CKG ini? Simak selengkapnya dalam perbincangan antara bersama pakar kesehatan berikut ini. Cek kesehatan secara berkala itu sesuatu yang kita perlukan. Ada atau tidak ada program dari pemerintah, harusnya semua dari kita melakukan cek kesehatan secara berkala begitu ya. Pada waktu saya masih kerja di Kemenkes sebelum tahun 2015, kita juga sudah memperkenalkan pola hidup sehat yang namanya cerdik. Cerdik itu singkatan C. Yang pertama itu sudah cek kesehatan berkala. Jadi tentu saja kalau sekarang juga diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh puskesmas, itu sangat baik karena cek kesehatan merupakan bagian penting dari upaya kesehatan yang perlu kita lakukan. Utamanya karena ini bergerak ke arah promotif preventif. Kita bisa tahu lebih awal apa yang terjadi sehingga kemudian kita bisa lakukan modifikasi atau upaya supaya tidak menjadi masalah kesehatan yang berarti di waktu yang akan datang. Jadi sedikitnya ada 3 manfaat dari cek kesehatan. Secara umum nih ya, mau gratis atau nggak gratis, tapi cek kesehatan berkala itu punya manfaat 3 sedikit. Nomor 1, kita bisa tahu bagaimana status kesehatan kita pada saat diperiksa itu. Dengan kita tahu status kesehatan yang pada saat itu, kita bisa tahu kira-kira ke depan seperti apa yang perlu, masalah apa yang perlu dihadapi, apa yang perlu diantisipasi. Itu 1. Tapi yang kedua, kita juga bisa tahu kalau ya mudah-mudahan jangan ada masalah kesehatan berat yang sedang dihadapi pada saat diperiksa. Katakanlah rasanya baik-baik aja, tapi begitu periksa cek kesehatan tiba-tiba ditemukan, saya ambil contoh yang ekstrim, gula darahnya sekian ratus gitu, 300, mungkin nggak ada gejala tapi gara-gara diperiksa kita tahu itu sehingga bisa ditanggulangi segera. Oh ya, tadi yang pertama, dengan kita tahu status kesehatan maka kita bisa jaga daya hidup lebih sehat, sementara kalau ada penyakit-penyakit yang belakangan memberat kita bisa ketahui secara dini. Itu perlu manajemen yang baik. Jangan sampai, pertama tentu jangan sampai berdesakan. Kedua, jangan sampai petugas kesehatan jadi kewalahan nih. Ini mesti ditangani, itu mesti ditangani. Dan yang ketiga malah lebih ekstrim lagi, jangan sampai yang datang untuk cek kesehatan orang sehat kemudian bisa tertular dari pasien yang sedang berobat di rumah sakit. Itu kalau bicara di kota besar. Tentu masing-masing daerah beda-beda masalahnya begitu ya. Dan kalau di daerah-daerah yang lebih terpencil, lebih jauh begitu, maka kita mesti cek apakah tersedia tenaga kesehatan. Puskesmas pasti tersedia, tenaga kesehatannya ada di puskesmas, tapi alat-alatnya, sarana prasarana, kalau harus ada beberapa pemeriksaan laboratorium, itu yang mesti dijaga. Semua dari kita punya nomor induk kependudukan atau NIK. NIK ada di KTP itu. Di dalam NIK itu ada tanggal lahir. Jadi satu puskesmas kan dia sudah tahu penduduknya ada berapa di tempat puskesmas itu melakukan pelayanan, dan berapa orang yang tanggal lahirnya ulang tahun pada hari ini atau besok. Jadi data itu sebenarnya sudah ada. Jadi dengan data itu dia bisa tahu persis sebenarnya berapa orang yang harus dilayani dari hari per hari, walaupun memang ada masa tenggang saya lihat. Nah, apakah 30 ini sudah mencakup yang harus dilayani atau 30 ini sekian persen dari yang harus dilayani, itu jadi data itu sebenarnya kita bisa punya sehingga prediksi bisa lebih dilakukan dengan baik. Dan ini lari ke pertanyaan Anda tentang tenaga kesehatan. Kita tahu sekarang data menunjukkan bahwa belum semua puskesmas punya dokter. Saya tidak tahu berapa persen yang sudah punya, persen yang belum punya. Belum semua puskesmas juga punya tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar yang harus ada di puskesmas itu. Jadi karena ini program dari pemerintah pusat, dari presiden untuk melakukan cek kesehatan gratis, pemeriksaan gratis, maka saya harapkan selain ini membuat masyarakat mau melakukan cek, tapi juga di sisi lain ini juga jadi memperkuat gitu supaya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu dilengkapi untuk semua puskesmas di seluruh tanah air. Kan ini kan targetnya seluruh penduduk kita, jadi harusnya semua bisa tercover dengan program ini. Artinya tenaga dan sarana prasarana di puskesmas jadi bukan ikut sekaligus juga dibenahi. Program kesehatan itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah sekarang walaupun sejak dulu digaungkan pentingnya promotif preventif, tapi
agak banyak cenderung ke arah kuratif rehabilitatif, lebih banyak. Tentu saja pembangunan rumah sakit penting, pembangunan rumah sakit dengan spesialis yang pintar penting, rumah sakit internasional itu penting. Tapi ingat, petugas gizi di desa sama pentingnya. Dokter ahli bertaraf internasional penting, tapi petugas sanitasi yang mengurusi jamban di desa sama pentingnya. Jadi marilah kita memberi porsi yang besar pada kegiatan promotif preventif, karena kalau promotif preventif dilakukan dengan sangat baik, maka dampak ke kuratifnya menjadi lebih kecil, orang bisa lebih mudah hidup sehat, deteksi lebih baik, dan biaya juga lebih ringan.